Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rory Francisca, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan. Oke Nanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Nanda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan berdoa. Siapa yang memiliki doa pada pagi hari ini? Ya, silakan Arif. Duduk siap. Berdoa mulai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran. Revika, Salsabila, Suci Indah, Zahwa. Oke. Kalau feel itu apa? Ekspresi. Selain ekspresi, rasa. Nah, ini disebut juga dengan iraga. Kemudian ini rasa. Masih ingat ya materi ini? Masih? Nah, untuk pertemuan kita sekarang itu adalah memperagakan proses gerak tari. Nah, kalau di daerah kita Minangkabau, itu daerah Sumatera Barat tentunya, yang paling mendasar orang Minang ini terinspirasi dari gerakan apa kira-kira? Silat. Oke, kemudian apa lagi? Kalau orang Minang ini biasanya terkenal dengan pepatah alam tak kambang jadi guru. Kegiatan sehari-hari contohnya dalam tari apa? Tari tani, benar. Apa lagi? Tari rantak. Kira-kira tari rantak. Kira-kira terinspirasi dari apa? Gerakan apa? Dari kuda ya. Jadi kuda itu kan identik dengan hentakan kakinya. Ada tari panen, tari rantak, tari payung. Nah, kira-kira payung itu filosofinya apa, nak? Hah? Kenapa? Apa kira-kira filosofinya? Payung itu gunanya untuk apa? Nah, jadi filosofi tari payung itu adalah untuk melindungi. Nah, tahu nggak selama ini? Nah, jadi orang Minang ini ya semuanya apa yang dilakukan itu terinspirasi dari alam. Kemudian pepatahnya juga alam tak kambang jadi guru yang sering kita dengar. Nah, kemudian filosofinya juga ada bahasa Nisara kan pikiran. 1, 2, 3 kami contohkan. Coba. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina
nafasnya dalam-dalam sebanyak 3 kali, kemudian hembuskan. Dari Bali dengan dari Minang, siapa yang bisa? Ya silakan. Kalau dari Minang tuh itu sebagai hiburan, terakhir hiburan gitu nih. Ya. Nah, terus kalau misalnya dari Bali itu sebagai sarana ritual. Sebagai sarana ritual ya. Kalau dari Minangkabau atau Sumatera Barat bisa kita lihat identifikasinya adalah sebagai hiburan karena udah merasa apa itu kalau tadi panen. Ucapan apa? Terima kasih. Ucapan syukur. Maka sebagai hiburan mereka ya kalau nenek moyang kita dulu. Jadi kalau kita lihat lagi analisa lagi dari Bali sebagai apa tadi? Sebagai sarana ritual atau religi. Nah, Anda bisa melihat masing-masing perbedaannya. Kalau dari Papua itu powernya lebih kelihatan ya. Nah, kemudian silakan sekarang Ananda duduk berdasarkan kelompoknya. Kita mungkin bisa cari tempat di luar atau apa. Kita langsung praktek berdasarkan hari yang Anda tentukan per kelompoknya. Silakan di mana? Di hebat lagi. Aku hebat. Habis.
Jangan kiri lagi. Masing kelompok mengevaluasi kelompok yang tetangganya, kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4. Silakan kelompok 1. Coba dievaluasi kelompok 2. Baiklah kawan-kawan, untuk evaluasi dari kelompok kami di kelompok 1 kepada kelompok 2 dengan latihan persamaan, semoga kedepannya latihan tetap lancar sehingga gerakan tari yang nanti teman-teman akan tampilkan hasilnya bagus. Juga semoga makin kompak antar kelompoknya. Semoga juga nanti ketika pas pengambilan nilai tarian persamaannya bagus, tarian persamaan yang kami tunggu dulu. Silakan kelompok 2 ke kelompok 1. Ya. Semoga latihan teman-teman lancar sehingga gerakan yang teman-teman bawakan bisa lebih kompak lagi agar teman-teman menampilkan tarinya lebih maksimal sesuai yang teman-teman inginkan. Ya. Menurut Irsyad tadi dari Itu kelompok 4 ya. untuk evaluasi dari kelompok 4 oleh kelompok kami itu tadi kami melihat ada beberapa gerakan yang kurang serentak, namun secara keseluruhan tarinya bagus dan kami berharap kalian dapat menampilkan tari secara bagus, Tidak jelek. Oke. Cukup? Oke, masukannya adalah jadi gerakannya lebih serentak lagi, harus latihan lebih giat lagi. Silakan kelompok ini ke kelompok sini. Evaluasinya kira-kira apa? Mereka tari indang tadi ya. Teman-teman, evaluasi dari kelompok 1 ke kelompok 3 sebelumnya kami ingin mengatakan bahwa pemilihan tarian yang teman-teman pilih sudah sangat cukup bagus, dan juga kami berharap teman-teman bisa latihan lebih maksimal lagi biar tariannya bisa lebih kompak, karena sebenarnya tarian teman-teman sudah lebih bagus karena kan kita baru latihan. Dan semoga teman-teman waktu pengambilan nilai bisa lebih kompak lagi dan hasilnya maksimal sehingga teman-teman dapat mendapatkan nilai yang bagus. Oke Ananda, demikianlah evaluasi kita pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan rasa syukur. Silakan Anda bersyukur di dalam hati masing-masing. Bersyukur mulai. Oke Ananda, tepuk tangan untuk kita semua. Ananda adalah Ananda orang-orang hebat ya. Bisa dalam 1 kali pertemuan udah bisa langsung meragakan gerakan tari. Oke, silakan Ananda menuju kelasnya masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya. Selama pembelajaran dengan Miss Roy, Irsyad mendapatkan berbagai hal positif. Di antaranya yaitu meninggalkan minat Irsyad terhadap belajar seni budaya, yaitu pelajaran yang diajarkan oleh Miss Rory. Kenapa Irsyad berkata demikian? Karena Miss Rory memberikan inovasi-inovasi terbaru setiap pembelajarannya, sehingga itu membuat minat kami, terutama Irsyad sendiri, yang meningkat dalam belajarnya. Sehingga Irsyad tertarik dan berminat untuk belajar seni budaya. Lalu setelah itu, belajar dengan Miss Rory dapat meningkatkan komunikasi dan hubungan sosial sesama kami. Karena dalam inovasi-inovasi tersebut, Miss Rory mengajarkan kami secara berkelompok, sehingga demikian kemampuan komunikasi kami meningkat dan dapat mempererat hubungan sosial kami. Selain itu, dalam menasihati
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodi Francisca, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya merefleksikan diri saya mengenai kompetensi sosial emosional. Yang pertama, perasaan saya selama proses pembelajaran KSE ini, tentulah sangat senang sekali karena saya sangat banyak belajar mengenai kompetensi sosial emosional ini. Pertama, mungkin sebelum saya melaksanakan KSE, mungkin perasaan saya ini mungkin dulunya adalah kurang mengelola emosi diri saya maupun diri anak saya ataupun peserta didik saya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan pembuatan EPP pembelajaran, saya menyusun EPP berdiferensiasi dan mengaitkannya dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi dalam pembuatan EPP saya ini, di sana saya tuliskan, saya jabarkan apa-apa saja kompetensi sosial emosional yang akan saya lakukan. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya, saya sangat bersemangat sekali, siswa saya juga sangat bersemangat sekali, karena dalam proses pembelajarannya, siswa itu diberi kebebasan menentukan kompetensi yang dia miliki. Nah, ketika siswa saat pembelajaran melakukan kesalahan, mungkin ada beberapa hal yang disampaikan mungkin dengan strict stop. Nah, kemudian dia bisa mengembalikan emosinya kembali dan bisa mengikuti pembelajarannya. Kemudian pembelajaran yang didapatkan di sini, saya merasa sangat senang karena siswa dapat mengembangkan pengetahuannya, mengembangkan bakat, potensinya sesuai dengan yang dimiliki siswa tersebut. Jika dikaitkan dengan sosial emosional, siswa saya sangat bersemangat dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, menghargai kelompok yang lain dengan kelompok yang lainnya juga. Kemudian perencanaan saya akan datang, mungkin selama ini proses pembelajaran saya mungkin dalam EPP-nya tidak menyebutkan KSE. Nah, mungkin kedepannya saya akan selalu menuliskan beberapa poin KSE. Tentunya yang pertama ada 5 komponen KSE tersebut. Nah, kemudian di masa akan datang, saya juga akan menerapkan sistem KSE ini sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian penyimbasan nanti akan saya lakukan atau saya kembangkan juga ke teman sejawat di sekolah saya, sehingga ilmu yang saya dapat tidak hanya bisa saya miliki, tapi juga teman sejawat yang ada di sekolah. Pembelajaran yang saya dapatkan selama proses pembelajaran KSE ini, yang pertama adalah tentunya saya bisa lebih mengontrol emosi saya. Kemudian saya terapkan ke siswa dan siswa pun bisa lebih mengontrol emosi mereka, kemudian dapat bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Nah, kemudian saya yang kedua dapat juga mengembangkan strategi pembelajaran saya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa. Nah, kaitannya dengan materi saya sebelumnya, mungkin dulu saya lebih monoton, kemudian lebih mengarahkan siswa dalam bergerak, dalam pelajaran seni tari contohnya. Nah, sekarang saya membebaskan kepada siswa bagaimana dia melatih kelompoknya masing-masing, bisa mengendalikan emosinya dalam kelompoknya, bisa menghargai teman satu kelompoknya. Nah, dalam Merdeka Belajar tentunya kita harus membebaskan kepada siswa proses pembelajaran tersebut sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, pembelajaran itu tidak hanya mengajarkan saja, tapi sifatnya adalah menuntut kodrat yang ada pada anak, sehingga anak bisa mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan potensinya mereka masing-masing. Terima kasih.